Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusriza, saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya ingin menunjukkan program terbaru saya, yaitu aplikasi untuk membaca tulisan tangan seseorang. Oke, tanpa lebih lama lagi, lebih baik kita lanjut lihat aplikasinya. Untuk aplikasi sendiri, saya menggunakan MATLAB. MATLAB yang saya gunakan ini MATLAB R 2020A ya. Oke, untuk programnya sendiri, tampilan desain GUI atau Graphical User Interface yang saya buat adalah seperti ini. Ini saya menggunakan di sini terbaca sampai 9 akses ya. Oke, kenapa saya banyak menggunakan akses di sini? Karena dari 3 akses ini merupakan logo. Akses yang paling besar ini merupakan background dan 2 akses ini untuk menampilkan yang pertama ini untuk menampilkan gambar yang kita masukkan, yang akses 2 digunakan untuk menampilkan gambar setelah edge detection dilakukan. Nah, di belakang sini sebenarnya ada satu akses lagi untuk menampilkan siapa user yang memiliki tulisan tangan tersebut. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu bagaimana program ini bekerja. Program ini bekerja dengan pertama kita menggunakan source. Source ini berupa foto. Source ini berupa foto yang foto tulisan tangan atau gambar tulisan tangan yang kemudian akan diubah dari RGB akan diubah menjadi grayscale dan ukurannya akan dikonvert dan dari RGB akan dikonversi ke grayscale. Kemudian setelah itu maka akan digunakan jadi citra dengan deteksi tepi atau edge detection. Di sini saya menggunakan deteksinya menggunakan pair width karena itu salah satu yang paling cocok untuk tulisan tangan ya, gambarnya lebih nyata. Nah, di sini nanti akan ada proses perubahan ukuran dari ukuran awal yang masih random menjadi ukuran 220 kali 220. Oke, untuk lebih detailnya kita lihat saja. Di sini pas button 1 kita lihat callback and callback. Oke, nah jadi kalau di awal tadi ini merupakan gambar desain. Di sini saya tulis desain, gambar desain yang ada logo, background gambarnya, logo teknik telekomunikasi, logo ITTP dan logo FTT. Oke, kemudian di sini ada execute on pause button 1. Nah, di sini pause button 1 yang ini yang saya beri nama open source. Jika itu ditekan, maka akan menjalankan program di bawah ini. Nah, programnya apa saja? Program ini untuk file name, path name, UI get file. UI get file ini adalah komen untuk mengambil suatu tipe dari mengambil tipe data dari komputer atau dari database. Nah, tipe datanya sendiri itu saya gunakan bentuknya gambar dengan format PNG. Oke. Setelah itu di sini untuk menampilkan gambarnya dihandle oleh akses 1 yang sudah diubah dari RGB menjadi gray atau dari RGB menjadi 2 dimensi abu-abu seperti itu. Nah, selanjutnya ada execute on pause button press in pause button 2. Di pause button 2 ini gambar yang tadi image ya ini pic ini sama handles image. Nah, gambar yang tadi yang sudah berupa grayscale itu pertama kita ubah dulu jadi double. Setelah itu kita ubah
size-nya 260 kali 260 pixel, di sini sering terjadi kesalahan. Oke, kalau ukuran gambarnya berbeda, maka edge detection bukan maaf, maka distance matrix tidak akan bisa bekerja. Nah, di sini kemudian gambar ini saya lakukan edge chip. Gambar ini yang sudah di resize, saya lakukan metode edge detection di sini. Edge detection-nya ini saya menggunakan metode prewidth, ini ya, metode prewidth yang akan nanti ditampilkan pada axis juga. Oke, nah jika mau dilihat contohnya seperti ini. Oke, kita open source, kita lihat source gambarnya. Nah, di sini ada contoh data punya saya. Oke. Nah, ini push button 1. Dan di sini push button 2 kita gunakan edge detection per bit. Oke, terbaca ya. Nah, setelah itu, setelah eksekusi push button 2 yang selesai, maka akan lanjut ke execute push button 3. Nah, di push button 3 ini kita melakukan apa saja? Di sini pertama kita menyiapkan database dulu. Nah, database-nya ini sendiri terdiri dari gambar-gambar ya. Dari gambar-gambar yang berupa PNG, nah, yang nanti akan dilakukan pengolahan citra menjadi edge detection menggunakan metode per weight dari gambar ini. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan 25 data ya, dari tulisan tangan ini. Oke, untuk datanya sendiri itu saya menggunakan huruf vokal saja untuk deteksi tangan. Sebagai contoh ya, di sini, nih, ini data yang saya gunakan. Nah, seperti itu saja ya. Nah, kemudian setelah data yang selesai untuk push button 3 tadi, masih push button 3 ya. Nah, kemudian data tersebut dikumpulkan untuk satu orang. Misalkan contoh, data matrik 4 ini semuanya data punya Samuel. Nah, kemudian jika setelah datanya sudah dimasukkan jadi suatu database, maka database itu kemudian digabung. Nah, selanjutnya database ini bisa kita operasikan. Bukan menggunakan database-nya, tapi kita mengambil gambar dari citra yang sudah didetek sebelumnya yang kita inputkan tadi. Data-data tersebut itu kita jalankan, kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan matrix distance. Nah, di sini hal yang paling penting. Setelah edge detection dilakukan, maka setelah edge detection dilakukan ya, maka data dari program ini seperti data total dari data program ini kan 1:25 ya. Ini 25 ini satu data keseluruhan dari database-nya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan metric distance measurement menggunakan metode Euclid. Nah, metode Euclid ini perhitungannya adalah sebagai berikut. Seperti ini ya. Nah, data RAM tadi adalah data yang inputan tadi. Nah, kemudian pada perhitungan distance matrix ini dilakukan, maka akan dilakukan proses. Nah, jika hasil data outputnya tadi berdasarkan perhitungan Euclid adalah sama dengan data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5, maka outputnya akan menjadikan nama useReal dan akan membaca gambar ini useRealPic.png dan akan menampilkan gambar ini useRealPic.png seperti itu dan sama seterusnya. Nah, caranya adalah dia membaca gambar dengan data matriks yang paling mendekati. Misalkan ya, suatu pixel itu datanya ada, kita langsung run aja programnya. Nah, di sini kita langsung dapat gambarnya. Nah, kita lihat pada MATLAB-nya. Di sini dia membandingkan yang mana matriks mana yang paling mendekati dengan tulisan tangan
dengan gambar citra tersebut dari database. Dengan penggunaan ini, tulisan tangan dari database, maka akan didapatkan orang yang sesuai dari penggunaan tulisan tangan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk aplikasinya sendiri masih belum 100% akurat membaca tulisan tangan karena tulisan tangan orang ini formatnya tidak disatukan ya, tidak ukuran dan warna background dan lain-lain itu masih berbeda-beda. Sebagai contoh kita gunakan tulisan dari Eza, oh ya, tulisan dari Lintang, outputnya masih bisa miss. Karena apa? Tulisan terlalu mirip dan backgroundnya tidak sesuai. Lihat, hmm, lihat outputnya keluar Samuel. Padahal ini tulisan Lintang. Nah, karena hal itulah jadi perlu kita satukan untuk ininya, untuk datanya perlu kita buat lebih ini lagi, distandarkan. Karena kalau seperti ini output dari datanya sulit seperti itu. Oke, mungkin segini saja video dari program saya. Terima kasih telah menonton.